Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yunida, NPM 212308194 dengan nomor absen 23. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Bapak Jumadi SAP MT. Untuk pembahasan kali ini mengenai governansi digital yang berkaitan dengan komputer, internet, dan website pada era modern saat ini. Governansi digital di era modern saat ini menjadi semakin penting seiring dengan dominannya peran komputer, internet, dan website dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi, serta tata kelola digital menjadi isu yang semakin penting untuk diperhatikan. Governansi digital mengacu pada pengetahuan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi atau pemerintah yang mencakup pada kebijakan, strategi, dan praktik yang mengatur penggunaan teknologi digital untuk mencapai tujuan organisasi atau masyarakat. Yang pertama adalah governansi digital yang berkaitan dengan komputer atau yang dikenal sebagai e-government, adalah penggunaan teknologi informasi dan internet untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan e-government, pemerintah dapat memudahkan interaksi dengan masyarakat melalui situs resmi pemerintah dan sistem daring. Contohnya, masyarakat dapat melakukan registrasi, pengajuan, dan pengawasan dokumen secara online, serta mengakses informasi pemerintah secara lebih mudah dan cepat. E-government juga membantu meningkatkan transparansi pemerintah dengan memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memantau dan mengawasi kegiatan secara efektif. Selain itu, e-government juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan memudahkan pemerintah dalam mengelola data dan informasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan cepat, serta dapat meningkatkan interaksi dengan pemerintah secara lebih efektif. Berikut adalah contoh digitalisasi yang berkaitan dengan komputer adalah penggunaan sistem operasi yang aman dan terotorisasi sangat penting dalam governansi digital. Sistem operasi seperti Windows, MacOS, atau Linux yang dikelola dan diperbaharui secara teratur dapat membantu komputer dari ancaman siber seperti peretasan dan kebocoran data. Dengan penggunaan sistem operasi terpercaya dan menerapkan pembaruan keamanan tepat waktu, organisasi dapat memastikan keamanan infrastruktur digital mereka. Selain sistem operasi, penggunaan perangkat lunak berlisensi dan teruji juga merupakan bagian penting dari governansi digital. Perangkat lunak seperti aplikasi perkantoran, antivirus, dan alat manajemen IT yang memiliki lisensi resmi dan didukung oleh vendor dapat membantu memastikan keamanan, kepatuhan, dan produktivitas organisasi. Dengan penggunaan perangkat lunak yang terverifikasi, organisasi dapat menghindari resiko penggunaan perangkat lunak ilegal ataupun berbahaya. Dan yang kedua adalah governansi digital yang terkait dengan internet menjadi sangat penting dalam era digital ini. Governansi digital merujuk pada cara pemerintah dan organisasi lainnya mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi digital, termasuk internet. Dalam konteks ini, governansi digital berfokus pada bagaimana pemerintah dan organisasi lainnya dapat mengatur dan mengawasi penggunaan internet untuk memastikan keamanan, privasi, dan transparansi. Salah satu contoh penting dari governansi digital adalah penggunaan kriptografi untuk melindungi data pribadi pengguna internet. Kriptografi memungkinkan data
untuk dikirim secara aman dan tidak dapat dibaca oleh pihak lain tanpa izin. Internet juga sebagai jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia telah menjadi infrastruktur vital bagi pertukaran informasi, komunikasi, dan transaksi ekonomi. Berikut adalah contoh governansi digital yang berkaitan dengan internet adalah penerapan e-government atau pemerintahan elektronik menggunakan jaringan internet untuk menyebarluaskan informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Contohnya penerapan e-government adalah adanya situs-situs resmi lembaga pemerintah dan tersedianya pelayanan terpadu seperti sistem daring online. Contoh lainnya adalah pembuatan ataupun perpanjang SIM secara online dengan aplikasi Sinar, SIM nasional presisi. Dan yang terakhir adalah governansi digital dalam website melibatkan penggunaan berbagai alat dan teknologi untuk mengatur akses, privasi, dan keamanan konten yang tersedia di situs website. Dalam hal ini, pengembangan website dapat menggunakan berbagai cara untuk mengatur hak akses pengguna, seperti autentikasi dan autorisasi, serta mengimplementasikan sistem keamanan yang efektif untuk melindungi data penggunaan. Selain itu, governansi digital dalam website juga melibatkan penggunaan teknologi untuk mengatur privasi penggunaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk mengumpulkan dan mengelola data pengguna. Namun, pengembangan website juga harus memastikan bahwa pengguna teknologi ini sesuai dengan peraturan privasi dan keamanan yang berlaku. Berikut adalah contoh governansi digital yang berkaitan dengan website adalah pelayanan publik online, yaitu website pemerintah dapat menyediakan berbagai layanan secara online, seperti pengurusan dokumen kependudukan, pembayaran pajak, dan pendaftaran izin usaha. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor pemerintah secara langsung. Contohnya, di Indonesia terdapat website yaitu https://layanan.kominfo.go.id yang menyediakan berbagai layanan online di berbagai instansi pemerintah. Dalam konteks governansi digital diperlukan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi penggunaan komputer, internet, dan website secara efektif dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, tata kelola internet, dan pengembangan infrastruktur digital yang andal. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk memastikan bahwa transformasi digital yang terjadi sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Isu-isu terkait digital juga berkaitan erat dengan tantangan-tantangan yang muncul, seperti kesenjangan digital, penyalahgunaan teknologi, dan dampak sosial ekonomi yang disebabkan oleh digitalisasi. Oleh karena itu, penggunaan kebijakan dan regulasi yang sesuai serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk mewujudkan tata kelola digital yang efektif dan berkelanjutan di era modern saat ini. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai governansi digital yang berkaitan dengan komputer, internet, dan website. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.